Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari pola bilangan. Pola bilangan adalah materi paling pertama di semester 1 untuk kelas 8. Jadi yang pertama, kita kenal dulu apa sih pola bilangan itu. Jadi, pola bilangan itu adalah barisan dari angka-angka atau bilangan yang memiliki aturan. Jadi, ada barisan bilangan dan itu ada aturannya sendiri. Seperti apa maksudnya? Nah, di sini saya punya 4 contoh untuk menjelaskan apa sih pola bilangan. Untuk soal yang nomor 1, di sini ada angka 1, 2, 5, 15, 20 dan 23. Kalau kita lihat sekarang antara angka 1 dan angka 2 ini selisihnya adalah 1. Kita tulis di bawah sini 1. Dari 2 ke 5 ini selisihnya adalah 3. 5 ke 15 selisihnya adalah 10. Kita buat seperti ini saja biar terlihat berbeda. Dari 15 ke 20 ini 5 dan ini yang ke sini 3. Kalau kita lihat angka selisihnya di bawah sini semuanya berbeda. Ada 1, 3, 10, 5, 3 lagi. Nah, barisan bilangan ini tidak bisa kita tentukan nanti angka selanjutnya karena ini sangat tidak beraturan. Untuk contoh yang kedua, ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kita cari selisih setiap urutan. Urutan ke-1 dan yang kedua selisihnya adalah 2. Urutan ke-3 dan 5 selisihnya juga 2. 5 ke 7 angkanya juga 2. Dan 7 ke 9 angkanya juga 2. Sampai ke 11. Nah, contoh nomor 2 ini adalah pola bilangan yang teratur tadi. Ini adalah contoh pola bilangan, yang ini bukan contoh pola bilangan. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ada 2, 3, 5, 8, 12, 17, dan 20. Sekarang kita lihat dulu selisihnya. Dari 2 ke 3 itu selisihnya 1. 3 ke 5 itu selisihnya adalah 2. 5 ke 8 selisihnya adalah 3 dan seterusnya. Saya tuliskan dulu. Nah, bisa kita lihat angkanya memang tidak sama seperti yang nomor 2 tadi. Tetapi di sini kita bisa tahu bahwa ini ada aturannya. Jadi selisihnya selalu naik setiap semakin ke belakang angkanya semakin naik. Kalau kita lihat, maka nanti kita bisa tebak setelah ini selisihnya pasti sebanyak 7 dan nanti ini hasilnya adalah 30. Nah, pola bilangan ini tujuannya adalah untuk menentukan angka di urutan keberapa. Contohnya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 saja angkanya. Kita bisa tahu nanti angka ke-8 dan 9. Otomatis kita akan menambah ini yang ke-7, ini yang ke-8, ini yang ke-9. Kita tambah 2 ini jadinya 13, kita tambah 2 lagi ini 15, kita tambah 2 lagi jadi 17. Maka untuk urutan ke-8 dan ke-9 angkanya adalah 15 dan 17. Itulah gunanya ini pola bilangan. Nah, ini kan yang baru kita pelajari yang tambah-tambahan. Nah, sekarang ada yang lain lagi. Ada pola bilangan yang turun. Jadi ini untuk contoh pola bilangan yang naik. Angkanya meningkat semakin ke belakang. Tapi kalau contoh yang keempat, ini angkanya menurun, berarti ini adalah pola bilangan yang menurun.
Kita lihat dari 50 ke 45 ini selisihnya ada negatif 5. Kalau kita bilang 5, maka nanti dia akan meningkat, maka kita sebut negatif 5. Ini juga dia negatif 5. Negatif 5 karena angkanya menurun, makanya selisihnya dikasih negatif. Ini urutan ke-1, urutan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Berarti urutan ke-7, 8, 9 dan seterusnya bisa kita cari. Urutan ke-7 kita kurangkan negatif 5, kita kasih negatif 5. Urutan ke-7 berarti kita kurangkan 5, 20. Urutan ke-8 kita kurangkan 5 lagi, jadinya 15. Ini adalah contoh dari pola bilangan. Tadi kita sudah belajar contoh pola bilangan. Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan yang khusus. Jadi, pola bilangan khusus itu ada beberapa macam. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama, ada pola bilangan yang genap. Jadi, ada noktah-noktahnya. Ini urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3, dan urutan ke-4. Sekarang kita tulis ini tadi urutan ke-1, jumlah noktahnya kita hitung, kita tulis di sini. Urutan ke-1 noktahnya adalah 2 atau titiknya. Urutan ke-2 titiknya ada 4. Urutan ke-3 titiknya ada 6. Urutan ke-4 titiknya ada 8. Nah, sekarang kita tulis di dalam tabel di bawah. Urutan ke-1 itu tadi angkanya adalah 2. Urutan kedua dan selesai kita tulis. Nah, sekarang kita harus cari aturannya. Jadi aturannya boleh dikali, boleh dibagi, boleh ditambah, dan boleh dikurang, boleh digabung juga. Sekarang kita lihat, kita pakai bantuan angka-angka nomor urutnya. Contohnya seperti ini. Kita beri tanda sama dengan dulu. 2 itu dari 1 dikali 2. 4 itu dari 2 dikali dengan 2. 6 dari 3 dikali dengan 2. Kemudian 8 itu dari 4. Kita kalikan 2 juga. Seperti ini. Nah, di sini ada tulisan n. N ini nanti adalah urutan ke n atau urutan ke sekian yang akan kita cari, tergantung apa yang kita mau. Andaikan kita mau mencari urutan ke 10, maka n-nya tinggal kita ganti dengan 10. Jadi itu hanya sebagai variabel saja. Nah, sekarang kita bisa mencari n, rumus untuk n. Maka nanti urutan ke n, urutannya ke n, rumusnya, kalau kita lihat tadi kan kita menggunakan nomor urut, maka ini juga kita gunakan nomor urut di sini, n. Semuanya ini dikalikan dengan 2, maka n-nya kita kali dengan 2. 2-nya tadi dari sini, karena dia polanya sama semua dikalikan 2. Nomor urut dikalikan 2, maka nanti berapapun nomor urutan keberapa yang mau kita cari, itu rumusnya kita pakai yang ini. Contoh, carikan angka pada urutan ke-20 misalkan. N-nya 20, maka suku ke n itu dari n kali 2.
suku ke 20, N nya tadi 20, kita ganti 20 dikali 2 hasilnya adalah 40. Maka nanti urutan ke 20 nilainya atau bilangannya adalah bilangan angka 40. Andai kata kita mencari urutan ke 100, maka 100 kita kalikan 2 berarti urutan ke 100 yaitu angka 200. Kemudian kedua ada pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap seperti itu sama, ini kita masih pakai noktah-noktahnya. Urutan pertama noktahnya ada 1, urutan kedua ada 3, urutan ketiga ini ada 5, urutan keempat itu ada 7. Nah, kita tuliskan lagi urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 dari sini angka-angkanya. Ini 1, yang ini 3, ini 5, ini 7. Kita pakai angka ini. Nah, untuk bilangan ganjil kita minta bantuan dari bilangan genap. Kita pakai angka-angka dari bilangan genap ini tadi. Kalau urutan ke-1 angkanya tadi di sana 2, urutan kedua angkanya itu 4, urutan ketiga angkanya ada 6, urutan keempat angkanya ada 8. Selesai? Loh, 1 kok sama dengan 2? Belum selesai. Sekarang kita cari 2 harus diapakan supaya dapat 1. Kemudian 4 harus diapakan juga supaya dapat 1. 6 menjadi 5 dan 8 menjadi 7. Ini harus sama. Entah dikurang, ditambah, dikali, dibagi sesuatu itu harus sama karena sesuai dengan polanya. Seperti ini tadi contohnya. Untuk pola bilangan genap kita kalikan 2 semua. Tapi kalau yang ini maka kita harus kurangkan dengan angka 1. Nah, kemudian kita masih minta bantuan dari si genap atau pola bilangan genap tadi. Maka untuk barisan yang pertama, urutan yang pertama, 2-nya kita pakai yang ini. 1 kali 2 dikurang 1. Urutan kedua 2 dikali 2 kita kurangkan 1. Urutan ketiga 3 kali 2 dikurangkan 1. Urutan keempat itu 4 kali 2 dikurang 1. Maka untuk suku ke M atau yang kita tahu nanti mau urutan keberapa sama dengan ini tadi kita pakai bantuan dari pola bilangan genap juga. Di sini kita lihat bahwa ini tadi rumusnya dari sana kita minta, kita pinjam. M kali 2 dikurang 1 atau untuk bilangan ganjil polanya 2N dikurang 1. Ini untuk apa? Sama seperti yang tadi. Andai kata kita mau mencari urutan ke, misalkan kita mau mencari urutan ke 50, kan tidak mungkin kita mengurutkan ini sampai ke 50, maka kita pakai rumusnya ini. U50 sama dengan 2 dikali 50. Ini dulu dikerjakan, dikurang 1. 2 dikali 50 itu berarti 100, dikurang 1, 99. Ini contohnya. Jadi nanti urutan ke 50 itu adalah angka 99. Nah, yang ini pola bilangan ganjil dan genap ini angkanya tidak sembarangan. Jadi angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ini nanti memang urutan bilangan genap. Kemudian 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ini memang urutan bilangan ganjil. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu kalau titik yang pertama itu 1 sendiri, kalau kedua maka dia 2 ke kanan dan 2 ke samping dan 2 ke atas. Kalau urutan ketiga berarti 3 ke samping dan 3 ke atas, dengan catatan tengahnya juga
Kita mau cari rumusnya seperti apa. Nah, urutan ke-1 angkanya 1, urutan kedua angkanya 4, urutan ketiga angkanya 9, urutan keempat angkanya 16. Nah, untuk bilangan persegi kita tidak perlu meminta bantuan dari dua yang sebelumnya, tapi kita hanya perlu memakai urutan saja. Jadi untuk urutan ke-1, 1 ini dari sini, 4 ini dari 2, 9 ini dari 3, 16 itu dari 4. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya supaya 1 menjadi 1, 2 menjadi 4, 3 menjadi 9, dan 4 menjadi 16. Harus kita apakan? Apakah dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi? Nah, untuk yang ini nanti angkanya tidak sama antara 1, 2, 3, 4. Tidak sama seperti ini. Ini kan sama. Kalau yang ini tidak. Harus diapakan? Ini harus dikali dengan dirinya sendiri. Bahasa lainnya adalah harus dikuadratkan. Saya kasih yang satunya lagi ini sama. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Maka kalau kita mencari urutan kesekian, harus kita kuadratkan. Contoh, urutan ke-100 dari pola bilangan persegi, maka 100 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 10.000. Seperti itu. Nah, jadi rumus ini, kemudian rumus yang ini, dan rumus yang ini nanti berguna untuk mencari urutan kesekian itu angkanya berapa. Seperti itu. Yang keempat yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu dia membentuk, titiknya membentuk sebuah segitiga. Kita lihat ini segitiga semua. Nah, untuk urutan pertama titiknya hanya 1, urutan kedua titiknya 3, urutan ketiga titiknya 6, urutan keempat titiknya 10, dan seterusnya. Nah, kalau kita cari polanya, nanti rumusnya akan kita dapati bahwa suku ke n atau urutan ke n jumlahnya adalah si urutannya ke n dibagi 2, baru dikalikan dengan si urutan tadi ditambah 1. Nah, untuk yang kelima, pola bilangan persegi panjang, noktahnya membentuk persegi panjang. Bagian panjangnya itu untuk urutan pertama adalah 2, lebarnya 1. Urutan kedua panjangnya itu 3, lebarnya 2. Urutan ketiga panjangnya 4, lebarnya 3, dan seterusnya. Sehingga urutan pertama itu jumlah titiknya ada 2, urutan kedua titiknya ada 6, urutan ketiga titiknya ada 12, dan nanti rumusnya yaitu suku ke n-nya atau urutan ke n-nya n dikali n tambah 1. Jadi pola bilangan persegi panjang ini adalah 2 kali lipatnya pola bilangan segitiga. Untuk pola bilangan yang terakhir yang khusus yaitu pola bilangan segitiga Pascal, membentuk sebuah segitiga. Nah, itu ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Di mana baris ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu didapat dari penjumlahan yang di atas. Seperti ini. Dua ini didapat dari 1 tambah 1. 3 ini diperoleh dari 1 ditambahkan 2. Ini juga sama. Kemudian untuk baris kelima, 4 itu didapat dari 1 dan 3. Jadi itu di pinggirnya itu selalu angkanya 1. Angka lainnya itu adalah penjumlahan dari baris yang di atasnya. Kemudian 3 ditambahkan 3 hasilnya 6, taruh di tengah-tengahnya. 3 ditambahkan 1, 4, taruh di bawah sini, tapi di antara ini. Kemudian 1 ini dari atas ini.